cerita tentang buku. Hari ini kita akan sedikit cerita mengenai buku-buku sastra yang ditulis oleh novelis Korea yang namanya Han Kang ya. Han Kang ini adalah perempuan pemenang hadiah Nobel kesusastraan tahun 2024 ya. Jadi Han Kang ini umurnya 55 sekarang. Soft spoken kalau kita lihat interviewnya ya. Bicaranya sangat halus, sangat teratur. Tapi kalau kita lihat dalam karya-karyanya, dia bisa menggunakan kalimat-kalimat, narasi-narasi yang sangat tajam, yang kita nggak bisa bayangkan itu bisa keluar dari seorang yang sangat lembut dan soft spoken seperti yang kita lihat secara fisik di Han Kang ya. Jadi ada 3 buku yang saya mau tunjukkan di sini. Ini yang pertama namanya The White Books. Ini yang kedua judulnya The Human Egg. Ini yang ketiga The Vegetarian. Ini yang paling terkenal ya. Jadi manuskrip asli dari novel-novel yang ditulis oleh Han Kang ini ditulis dalam bahasa Korea dan kemudian diterjemahkan dalam 28 lebih bahasa di seluruh dunia. Malah kalau vegetarian ini lebih banyak lagi, sampai 33 bahasa. Nah, karena itu kita baca novelnya Han Kang itu sebetulnya tidak perlu yang bahasa Inggris, tapi langsung ke bahasa Indonesia pun nggak ada masalah. Jadi saya baca 2 dari 3 ini sudah selesai saya baca. White Book sama Vegetarian, yang Human Egg sedang dibaca ya. Jadi penerjemahan yang ke dalam bahasa Indonesia sudah cukup bagus ya. Penerjemahnya namanya Dwita Rizky. Ini graduate studi Korea di FIB UI. Sudah cukup bagus. Kita bisa menikmati karyanya dengan enak ya. Dan kita artinya kalau udah punya edisi bahasa Indonesia ini nggak perlu lagi bicara yang bahasa Korea ataupun bahasa Inggris, karena di sini pun menurut saya kita sudah bisa tangkap esensi dari selain gaya penulisannya Han Kang, tapi juga yang lebih penting sebetulnya adalah menikmati narasi thrillernya ya, yang boleh dibilang ada di semua novelnya, walaupun disampaikan dengan cara yang halus ya, yang subtil ya. Nah, jadi pemenang hadiah panitia pemilihan Nobel Sastra 2024 ya menyampaikan pada saat menetapkan Han Kang sebagai pemenang itu bahwa apa yang disampaikan oleh panitia Nobel, Han Kang punya kekuatan dalam menyampaikan narasi yang secara intens poetik ya. Jadi poetic intense which confronts the historical trauma. Jadi and expose the fragility of humanity. Jadi pemenang hadiah Nobel melihat bahwa karya-karya Han Kang ini hampir seluruhnya punya satu garis merah. Dia secara poetik dengan intens ya, itu mengkonfront trauma-trauma historical ya, yang mengekspos kerapuhan manusia sebagai makhluk hidup yang selain punya hati juga punya pikiran. Jadi yang ditulis oleh Han Kang ini dalam novel-novelnya ini betul-betul adalah satu cerita yang, kalau kita bicara cerita yang paling betul, yang paling benar, cerita itu adalah sesuatu yang bisa out of the blue ya. Jadi kita nggak perlu lokasi tertentu, nggak perlu subjek tertentu, kemudian membuat cerita di sekitarnya. Han Kang tidak membutuhkan itu. Jadi dia bisa bercerita tanpa harus menyebutkan di mana lokasinya. Walaupun kalau untuk yang Human Egg ini kan, ini novel pertamanya ya. Novel yang ditulis bukan novel pertama, sudah 2000 sekian, tapi ini diambil dari kejadian nyata di Gwangju ya, tahun 80-an ketika ada demo buruh dan mahasiswa berdarah yang dihadapi dengan tangan besi oleh rezim militer Korea. Hari itu ya ratusan orang meninggal. Nah, tapi di 2 buku ini sebetulnya Han Kang tidak harus spesifik menunjuk lokasi tertentu untuk bercerita. Jadi is a good storyteller sebetulnya adalah seperti ini. Dia bisa bercerita dalam satu frame, dalam satu semesta yang nggak perlu dijelaskan ada di mana, tapi cerita itu mengalir lancar. Ya.
Dan apa yang diceritakan oleh Han Kang dalam novel-novelnya ini adalah sangat personal sebetulnya, karena selalu bicara kalau nggak mengenai diri sendiri, keluarga juga keluarga terdekat. Nah, tapi tema-temanya itu benar-benar, kalau bahasa Inggrisnya mind blowing ya, itu membuat kita tercengang karena dari tema yang sederhana, kemudian jalinan ceritanya itu bisa mengarah sesuatu yang sangat dramatis, traumatis, dan mencekam. Misalnya satu ya, yang saya mau ambil contoh, ini Vegetarian. Ini novel yang luar biasa. Jadi saya baca ini setelah selesai, terus terang agak capek juga secara mental gitu ya. Karena nomor satu gini, ini dark novel ya. Jadi jangan bayangkan novel-novel sastra itu novel yang cerah ceria, yang dine and wine, yang pergi ke tempat-tempat yang indah, ketemu orang-orang cakep, macam-macam activity, engaging activity yang no, that's not the idea. Jadi Han Kang ya menulis novel, boleh dibilang ini novel yang dark ya, yang gelap ya. Sama juga kayak Murakami ya, Haruki Murakami, kalau kita pernah baca sedikit Norwegian Wood ini ya, ini novel idolectic ya, atau Pram kalau untuk Indonesia, Rumah Kaca, ini juga sama nih ya. Jadi ini novel-novel yang tidak harus menceritakan sesuatu yang eye catching, yang highlighting untuk menarik perhatian orang. Nah, apa yang menarik kemudian adalah cerita yang ditulis ini adalah sebetulnya konflik batin, pertempuran batin di tokoh-tokohnya ketika dia menjalani peristiwa yang mulainya adalah peristiwa kecil, kemudian menjadi sesuatu tadi dibilang traumatik, dramatik, dan mencekam ya. Di Vegetarian, ini cerita dimulai dengan sesuatu yang sangat simpel nih. Jadi Kim Yong Hee ini perempuan, ibu rumah tangga biasa, orang biasa, tiba-tiba satu hari memutuskan untuk jadi vegetarian. Jadi tidak berhenti makan daging karena mimpi. It's so simple ya. Dan bisa terjadi di mana-mana. Siapapun bisa mengalami itu. Tapi apa yang kemudian terjadi adalah perubahan pola makan dari yang tadinya makan. Orang Korea kan masih makan daging ya. Kalau orang Jepang makan ikan banyak ya. Orang Korea masih banyak makan daging. Yang tadinya makan daging kemudian tidak makan daging sama sekali, itu kemudian membuat satu konflik yang tadinya konflik rumah tangga antara Kim Yong Hee dengan suaminya kemudian meluas jadi konflik keluarga. Tapi itu jadi berdarah karena sampai ada upaya bunuh diri, sampai ada upaya melukai anggota keluarga yang lain. Kemudian melebar karena tidak bisa ditangani dengan baik ya, karena sebagian besar konflik keluarga itu kan di keluarga-keluarga timur berusaha diselesaikan sendiri ya, tanpa melibatkan profesional. Sehingga sampai ke yang tadinya krisis kesehatan ya, dianggap krisis kesehatan karena keluarganya melihat Yong ini makin kurus karena dia tiba-tiba jadi vegetarian kan. Jadi krisis mental, psikis, ujungnya krisis kemanusiaan. Karena keluarga yang tadinya aman damai sejahtera ini, yang disebut satu titik ya di Seoul ya, keluarga menengah, jadi berantakan. Dan endingnya itu betul-betul luar biasa. Sehingga saya selesai baca ini berpikirnya, ini luar biasa cerita ini ya. Mulai dengan hal simpel, ujungnya jadi tidak lagi simpel. Nah, itu tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam format yang sangat sempit, sangat sederhana karena dalam rumah tangga. Nah, tapi dalam perjalanannya, Han Kang menggunakan banyak kata-kata, banyak kalimat, banyak diksi-diksi yang sangat detail dalam menceritakan sesuatu, dan ini mungkin yang dibilang pemenang hadiah Nobel sebagai intens poetik ya. Secara poetik tuh intens menyampaikan kata-katanya, memilih kata-kata yang paling keras, paling berat, sehingga ketika dia cerita betapa jijiknya si Yong Hee ketika dipaksa harus makan daging oleh keluarganya karena dia kekeh tidak mau meninggalkan pola vegetariannya. Itu begitu detail sampai kita kalau
baca itu seakan-akan kita sendiri begitu jijik ya ketika dia mesti muntahin daging itu yang buat dia itu jadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Begitu juga pada saat usaha bunuh dirinya ya. Sakitnya tuh betul sekali. Kata-kata yang digunakan oleh Han Kang tuh sangat detail, sangat rinci, sehingga betul-betul ini kalau buat saya lebih 3 dimensi daripada nonton film ya kalau kita baca novel. Nah, itulah sebetulnya kekuatan novel-novel sastra seperti ini, di mana pembaca dibawa masuk ke dalam cerita yang kertas putih ya, karena dia nggak refer ke satu lokasi tertentu, kejadian tertentu, tapi di situ penulis punya ruang ekspresi yang besar untuk menyampaikan. Tadi kalau Han Kang ini dibilang bagaimana manusia itu sangat rapuh dalam menghadapi krisis ya, dan bagaimana manusia dalam situasi tertentu, terutama situasi sulit, pada akhirnya akan selalu dibayang-bayangi oleh trauma-trauma historisnya. Jadi trauma-trauma historis dalam keluarga itu kan bisa mulai dari kecil, dari pengasuhan kecil sampai besar ya, tapi beberapa di antaranya mungkin berlalu begitu saja walaupun tidak disadari. Ada beberapa yang mungkin mengendap tuh. Nah, itu nanti keluar tuh pada saat situasi seperti ini. Itu yang mau dibilang bahwa historical trauma itu pada saat tertentu bisa muncul sehingga mengancam ataupun betul-betul menekan kerapuhan umat manusia. Yang tadi dibilang, keluarga yang tadinya aman-aman sejahtera itu bukan cuma keluarganya Hu Yonggi ya, keluarga besarnya ya. Ada ayah, ibu, kakak adiknya, ada mertuanya, kemudian berantakan. Nah, apa yang kemudian sebetulnya kita bisa pelajari dengan membaca novel-novel sastra ini? Nomor satu tentu adalah penggunaan bahasa yang boleh dibilang bagus ya, levelnya itu udah level tinggi ya. Kemudian cara berceritanya runut, dan yang lebih penting lagi adalah dengan membaca novel-novel sastra ini kita bisa punya perspektif dalam melihat hidup yang lain daripada yang lain, karena pengarang-pengarang ini seperti dibilang tadi adalah mereka yang menggunakan cerita untuk menyampaikan gagasan besar tapi melalui setting yang kecil. Jadi lebih daripada hanya sekedar pencerita yang bercerita mengenai tokoh tertentu atau kejadian tertentu. Silakan nikmati, jangan sampai nggak dinikmati nih. Buku-buku sastra seperti ini udah banyak sekarang dan nggak sulit mendapatkannya. Di banyak toko buku sudah bisa diperoleh.